Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan perawat, pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurs Nisa. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ya mengenai skala untuk menentukan prioritas masalah keperawatan pada masyarakat ya di komunitas ya. Nah, jadi ada dari teman-teman yang mengatakan bahwa ada FR yang masuk mengenai scoring ya masalah keperawatan komunitas. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya ya. Nah, jadi untuk menentukan ya prioritas masalah pada masyarakat itu harus dengan 4 kriteria ini ya. Yang pertama kita lihat dari sifat masalahnya, kemudian kemungkinan masalah dapat diubah, potensi masalah untuk dicegah, dan menonjolnya masalah ya. Nah, jadi caranya itu adalah dengan cara kita menentukan skor pada masing-masing kriteria ini ya. Jadi caranya skor dari masing-masing kriteria yang sudah kita lakukan gitu ya, kita bagi dengan angka tertinggi dari masing-masing skor ini, kemudian dikali dengan bobot ya. Nah, misalnya masalahnya itu adalah tingginya angka ISPA gitu ya pada suatu masyarakat gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari sifat masalahnya, ada aktual, risiko, potensial. Nah, ISPA ini udah masuk ke aktual dong ya, karena aktual itu adalah masalahnya sudah terjadi ya, masalahnya sudah ada ya. Kemudian kalau risiko itu dia masalahnya belum ada, tapi gaya hidup yang kayak di masyarakat itu bisa berisiko timbulnya masalah kesehatan. Kalau potensial itu kesiapan masyarakat ya untuk meningkatkan derajat kesehatannya ya. Nah, jadi tadi berarti tadi 3 ya. Kita hitung di sini ya. 3. Kemudian dibagi dengan angka tertinggi dari skor ini ya, 3 bagi 3. Aduh, ini kegedean, bentar. 3 dibagi 3 dikali dengan bobot ya, dikali 1 bobot sama dengan 1 ya. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah ya, mudah, sebagian tidak dapat. Nah, ini ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan ya, seperti adanya pengetahuan ya yang up to date ya mengenai kayak tindakan pencegahan gitu atau penanganan pada pasien ISPA gitu ya. Kemudian kita lihat lagi dari sumber daya ya di masyarakat itu, seperti fasilitas yang memadai kayak gitu ya. Kemudian sumber daya dari perawat itu sendiri ya, perawat yang kompeten gitu. Kemudian sumber daya dari keluarga ya, dimana keluarga yang mau gitu ya untuk terlibat ya dalam mengatasi masalah ISPA ini gitu ya. Misalkan dari 4 faktor tadi cuma ada sumber daya dari perawatnya aja kayak gitu, sedangkan dari keluarga sama masyarakat itu belum memadai ya. Berarti untuk kriteria yang ini kemungkinan masalah dapat diubah itu masih sebagian ya, berarti skornya itu 1 ya. Berarti 1 dibagi dengan angka tertingginya 2, kemudian dikali dengan 2 ya, si bobot ini. Berarti 2 dibagi 2, 1 dong ya. Nah, kemudian potensi masalah untuk dicegah. Nah, ini kita lihat juga dari beberapa faktor ya, seperti kepelikan atau rumitnya suatu masalah ya dari penyakit ISPA tersebut. Kemudian lamanya penyakit ISPA ini yang sudah dirasakan gitu ya. Kemudian tindakan yang sedang dilakukan apa itu untuk menangani masalah ISPA ini sendiri. Nah, kemudian adanya kelompok high risk ya, seperti tentunya ISPA ini kelompok high risknya pada bayi tentunya ya. Nah, jadi dari keempat faktor ini, misalnya terdapat semua nih, berarti potensi masalah untuk dapat dicegah itu adalah
tinggi ya. Berarti skornya 3 dibagi dengan angka tertingginya 3 dikali dengan 1. Jadi 1 ya. Nah, kemudian menonjolnya masalah ya. Jadi ini masalah yang dirasakan ya oleh masyarakat itu. Apakah perlu segera untuk dilakukan tindakan gitu ya. Kemudian atau tidak perlu segera gitu, masih bisa ditunda kayak gitu. Itu kalau satu ya. Kemudian apakah masalahnya itu memang sama sekali tidak dirasakan gitu ya, masyarakat nggak menganggap itu masalah, itu hal biasa, itu 0 ya. Misalnya di masyarakat itu dia menganggap harus segera diatasi kayak gitu ya. Nah, berarti ini skornya 2 dibagi 2 kali 1 sama dengan 1 ya. Jadi total skornya itu adalah 4 ya. Nah, 4 untuk masalah diare tadi. Nah, tentu di masyarakat itu banyak dong ya ditemukan masalah ya. Makanya kita lakukan scoring tadi untuk menentukan masalah mana yang prioritas yang harus segera kita tangani kayak gitu ya. Nah, misalnya di masyarakat itu ada yang namanya masalah misalnya tentang imunisasi gitu ya. Misalnya masalah imunisasi dia dapat skornya, kita ke halaman selanjutnya dulu ya. Misalnya yang nomor 1 diare. Kok diare si ISPA tadi ya. ISPA skornya 4 ya kan. Kemudian diare skornya 3. Kemudian masalah imunisasi itu skornya misalnya 5. Nah, jadi prioritasnya itu imunisasi, kemudian yang kedua ISPA, yang ketiga diare ya. Jadi prioritas masalah yang perlu ditangani terlebih dahulu itu adalah yang imunisasi karena skornya itu lebih tinggi ya. Oke teman-teman, cukup jelas ya mengenai scoring ini ya untuk menentukan prioritas masalah pada komunitas. Nah, buat teman-teman yang mau well prepare ya, sukses P3K Perawat 2023 bersama Nars Nisa, yang mau order e-booknya itu boleh kontak WA yang ada di bio TikTok aku ya. Jadi di e-book ini itu ada total 300 soal ya, yang sudah lengkap dengan pembahasannya. Ada 200 soal kompetensi teknis perawat dan 100 soal 3 kompetensi lainnya, yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi soal-soalnya ini disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB 2023 ya. Di soal ini juga ada tips dan trik khusus dari aku cara sukses mengerjakan soal P3K Perawat ya. Ini untuk daftar isinya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini merupakan testimoni dari rekan-rekan yang udah order ebook aku ya. Untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat testimoni yang ada di Instagram aku ya, Instagram Zenatunisa di bagian sorotan ebook ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau order ebook ataupun bimbel dari Nip Warrior itu boleh kontak WA yang ada di bio TikTok aku ya. Oke, tetap semangat teman-teman, buat teman-teman ya. Doa terbaik dari aku buat teman-teman yang akan ujian semoga dimudahkan. Assalamualaikum.